Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Sibli radhiyallahu an, salah seorang di antara pembesar ahli ma'rifat kata itu, menyampaikan tentang ijazah dalam bentuk syair. Abu Bakar As-Sibli adalah orang Baghdad. Beliau hidup di masa Syekh Jumad dan masa madhab Maliki. Beliau meninggal pada tahun 334 Hijriah dalam usia ke-87 tahun. Abu Bakar As-Sibli mengatakan bahwa sebagian ulama yang utama telah memberikan ijazah kepadanya agar ia membaca doa di bawah ini dalam bentuk syair dari Bahar Wafir sebanyak 7 kali setelah sholat Jumat. Syair itu adalah ilahilastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waqfir dhunubi fa inna ghafiru dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa thabbitni ala nahjil qawimi, yang artinya, ya Tuhanku,
Aku bukan ahli surga, tapi kukatakan aku tak kuat masuk neraka. Terimalah tobat, ampunkan dosaku, karena Engkau pengampun dosa hambamu. Dosaku bagaikan samudra pasir, ampunilah dosa yang nampak dan yang syir. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 3 bait syair yang diajarkan sebagai doa oleh Abu Bakar As-Sibli. Kalimat ini mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Di antaranya ada 5 hikmah. Ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, menumbuhkan kerendahan hati atau tawadhu. Kalimat ya Allah, aku bukan ahli surga atau ahli firdaus dan tidak kuat menghadapi neraka jahim, membuat seorang hamba tidak merasa suci dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menguatkan semangat bertobat. Bait kedua berisi permohonan agar Allah menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa yang besar, memohon diperlakukan dengan rahmat Allah. Bait yang ketiga, memohon agar Allah memperlakukan hambanya dengan kemurahan dan menetapkannya di jalan yang lurus, yang itu membuat hati manusia akan senantiasa berjalan di jalannya. Dan yang keempat, melembutkan hati orang yang rutin membaca dan menghayati makna syair tersebut akan lebih mudah menangis karena dosa-dosanya, lebih banyak beristighfar dan tidak mudah sombong. Yang kelima, hikmah dari syair ini adalah menghidupkan rasa takut dan harap atau khauf dan roja. Takut kepada azab Allah tetapi tetap berharap terhadap luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu sifat orang-orang yang solih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ijazah yang disampaikan oleh ulama-ulama ahli makrifat, yaitu ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil adimi. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, itu sebagian cuplik dari ijazah para ulama, terutama yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Sibli dalam kitab Nasahibul Ibad. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keutamaan dan senantiasa dijadikan kita hamba-hamba yang muttaqin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.